Oke, hari ini suster senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini di awal bulan Mei. Tidak terasa sudah berjalan 5 bulan dengan tema kita yang akan kita belajar hari ini, yaitu kita akan belajar dari Bunda Maria dengan temanya itu Aku Ini Hamba Tuhan. Kita mau menjadi seperti Bunda Maria yang menjadi hamba, belajar untuk menjadi hamba dengan taat dan rendah hati. Sebelum melanjutkan kegiatan kita, kita akan awali dengan doa pembuka. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Yuk, berdiri yuk. Kita mau menyanyi bersama-sama. Sikap doa yang bagus. Mata ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kesempatan berahmat yang Kau berikan kepada kami di hari yang berahmat ini, sehingga kami boleh berkumpul kembali untuk melanjutkan sekolah minggu kami. Kami mohon rahmat dan terang Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menyertai kami, agar kami boleh belajar untuk mencintai, untuk menjadi pribadi yang rendah hati, untuk mencontoh Bunda Maria yang selalu bersikap lemah lembut dan rendah hati. Tuhan yang berbelas kasih, bantulah, dampingilah dan sertailah kegiatan kami dari awal hingga akhir, sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki,
pada hari dari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada 3 pertanyaan pendalaman untuk lebih supaya adik-adik bisa memahami, untuk lebih mengerti tentang perikop hari ini. Siapa sih yang menerima kabar gembira dari malaikat? Maria, Bunda Maria. Ya, yang bulan khususnya itu kalau di dalam gereja Katolik itu adalah bulan Mei dan bulan Oktober, ya, gereja secara khusus merayakannya pada bulan itu. Lalu apa yang dikatakan malaikat kepada Maria? Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Jadi Bunda Maria diberi rahmat oleh Tuhan secara khusus, ya, untuk menjadi Bunda Kristus nanti. Siapakah yang dikandung oleh Bunda Maria? Siapa namanya? Yesus, penyelamat kita. Jadi ada 3 hal ini, ada 3 tokoh. Ada Bunda Maria, ada malaikat, dan ada Yesus. Bayangkan adik-adik kalau kita berada saat itu bersama dengan Bunda Maria, ya, kalau kita bisa melihat secara langsung gitu ya. Waktu Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat, kira-kira apa yang terjadi dengan Bunda Maria? Kan di situ dikatakan, malaikat mengatakan, jangan takut. Ya. Jangan takut Maria. Berarti kita melihat bahwa mungkin saat itu Bunda Maria takut. Kenapa? Kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, yang merupakan kabar gembira, mungkin juga kabar yang bisa jadi menakutkan buat Bunda Maria, toh. Kenapa? Karena dia belum bersuami. Jadi ada takut, ada khawatir gitu. Ya, seperti adik-adik kan kita semua sering takut, sering khawatir, sering bingung gitu kan. Nggak tahu apa harus dilakukan gitu. Tapi malaikat Allah mengatakan apa? Ya kan, jangan takut gitu ya. Dia mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan Maria gini, oh berarti Tuhan menyertai aku ya di dalam proses nanti mengandung Yesus ini. Sehingga masih takut, masih khawatir? Ya mungkin ya. Tapi apa yang dijawab oleh Bunda Maria setelah menerima janji dari Tuhan tadi? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, ini yang penting. Jadi meskipun kita takut, meskipun kita khawatir gitu ya, kita harus seperti Bunda Maria bahwa percaya akan penyertaan Tuhan yang akan selalu membantu kan, yang selalu membantu kita, membantu adik-adik. Sehingga terjadilah padaku Tuhan gitu. Ya, katakan menurut perkataanmu. Sehingga ya sudah, dijalankan saja. Besok mau ujian misal, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yang penting aku percaya penyertaan Tuhan dan belajar lakukan yang terbaik. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan rahmatnya, seperti memberikan rahmatnya pada Bunda Maria. Karena apa? Karena Tuhan selalu menginginkan yang terbaik kan bagi kita. Sehingga tugas kita cuma satu, terbuka pada kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa sih? Ya, Dia menginginkan kok setiap dari kita, adik-adik itu menjadi menjadi anak-anak yang baik. Ya, anak-anak yang bagaimana? Anak yang taat, anak yang setia, yang tunduk pada Tuhan, orang tua, guru gitu. Khususnya pada masa sekarang ini ya, yang mungkin kalau kita semisal adik-adik sekarang kan sekolahnya online gitu kan. Itu kan susah gitu. Pembelajaran melalui online ini. Susahnya bukan susah belajarnya, yang lebih susahnya itu kita ini tergoda untuk tidak mengikuti sekolah dengan baik, toh. Gitu. Badannya di depan komputer, ya kan, kelihatan mukanya gitu, tapi tangannya seringnya pegang di bawah? Pegang HP, main HP. Atau videonya mungkin di off kan, terus lari kemana-kemana gitu. Ya, jadi atau bahkan ada yang online tapi tidak setiap hari, makanya sekolah menjadi susah sekarang. Tapi kita mau belajar dari Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan. Berarti tunduk, nurut. Ya.
Jadi apa? Tetap melakukan yang terbaik. Jadi meskipun kalau sekarang sekolahnya online, ya tetap belajar yang baik di depan komputer atau PC atau apapun itu juga tetap apa? Tetap apa? Belajar yang baik, fokus. Jadi jangan tidur, jangan sambil makan gitu ya. Apalagi sambil main HP. Nanti sekolahnya jadi tak karu-karuan. Jadi pada pertemuan pertama ini kita belajar bahwa kita tetap berusaha belajar yang setia pada tugasnya. Kalau adik-adik sebagai sekolah itu ya setia pada tugasnya, belajar yang baik, mengerjakan tugas dengan baik. Di rumah taat pada tunduk pada orang tua, membantu orang tua. Ya, jadi jangan main terus itu. Ada waktunya belajar, ada waktunya main. Jangan dibalik, ya. Main terus, belajarnya cuma sebentar. Ya. Jadi contoh Bunda Maria, aku hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Sama, kehendak yang diinginkan orang tua bagi kita apa? Menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pandai. Jadi belajar yang baik, belajar menjadi anak yang baik. Nah, bulan Mei ini dan bulan Oktober nanti ya kita juga mulai belajar nih adik-adik. Saya pikir adik-adik semua sudah tahu ya tentang doa yang berhubungan dengan Bunda Maria. Jadi ada doa apa sih? Doa Rosario, doa Salam Maria, novena 3 kali Salam Maria, doa penyerahan kepada Maria. Jadi di bulan-bulan ini mulai nih mendoakan ini. Sehingga melalui doa-doa ini ya kita memohon Bunda Maria untuk mengantar kita agar kita selalu kenal pada Tuhan, menjadi semakin dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga setiap hari itu apa yang dilakukan adik-adik ini adalah betul-betul mengikuti teladan Bunda Maria dan teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Bunda Maria mengenal Yesus Sang Raja, Dialah Guru dan Tuhan bagi kita semua. Datang malaikat Gabriel membawa kabar gembira, Engkau akan melahirkan Yesus Putra Allah. Maria pun menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kata-Mu. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian aktivitas ya. Kita siapkan bahan-bahannya dulu. Aktivitas kelas kecil hari ini kita akan mewarnai gambar Bunda Maria dan malaikat. Kita siapkan bahan-bahannya dulu. Ini. Nah, mungkin bagi adik-adik yang masih belum punya bahannya, nanti bisa hubungin kakak biak kalian biar bisa dikirim draftnya untuk di print. Nah, ini nanti gambar sayapnya kalian gunting, ada 2 ukuran, untuk ditempel di punggungnya malaikat. Nanti yang ditempel di bagian tengahnya aja ya, supaya bisa sayapnya bisa digerak-gerakkan. Kalian warnain, adik-adik warnain, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Warnanya terserah kreasi adik-adik masing-masing. Nah, ini sayapnya kita bisa goyangkan. Kalian bisa tambahin pita supaya bisa jadi gantungan. Untuk kelas besar, kita akan mewarnai gambar Bunda Maria. Gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada hatinya, kalian gunting nanti hatinya. Dan ini garis putus-putus ini untuk dibikin lubang. Hatinya ini kalian tulis dengan niat dan doa adik-adik kepada Bunda Maria. Kemudian diselipkan di sini. Nanti kalau sudah jadi hasilnya seperti ini. Nah, adik-adik bisa tambahin juga penyangga di bagian belakang supaya bisa jadi berdiri. Oke ya. Kalau kalian adik-adik semua sudah selesai aktivitasnya, hasilnya, fotonya bisa dikirim ke pihak alamat emailnya biaksmtbsby@gmail.com.
Oke, terima kasih adik-adik. Selamat beraktivitas. Adik-adik yang terkasih, kita sudah belajar mendengarkan sabda Tuhan. Kita sudah dijelaskan bagaimana menjadi aku ini hamba Tuhan seperti Bunda Maria. Nah sekarang suster mau memberikan tips bagaimana adik-adik bisa belajar menjadi seperti Bunda Maria dalam kehidupan keluarga. Suster punya tips namanya program 2 menit ajaran iman. Sekarang kita dengarkan ya. Nah, mengapa Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah yang selalu perawan dan terberkati? Nah, di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 dikatakan bahwa Maria adalah perawan sebelum, selama, dan setelah melahirkan Yesus. Nah, dia adalah ibu Yesus dan Yesus adalah Tuhan. Karena itu, Bunda Maria sungguh adalah Bunda Tuhan dan Bunda kita. Nah, Bunda Maria punya gelar yang lain selain disebut sebagai Bunda Yesus. Di dalam bahasa Yunani disebut sebagai Theotokos. Theotokos yang artinya Bunda Tuhan. Nah, Maria bukan hanya menjadi Bunda Yesus anak Allah, tetapi juga merupakan ibu rohani bagi semua orang yang percaya kepadanya. Semua generasi Kristiani yang menyebutnya diberkati. Jadi anak-anak jangan khawatir, Bunda Maria tidak hanya menjadi bunda bagi Tuhan Yesus, tapi Bunda Maria juga menjadi bunda bagi anak-anak. Tapi syaratnya anak-anak harus percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Bunda Maria. Caranya seperti apa? Selama bulan Maria ini jangan lupa ajak bapak dan mama, kakak dan adik, opa oma semua di dalam keluarga untuk selalu berdoa rosario sepanjang bulan Mei, sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Mei. Itu kita bersatu dengan semua orang Kristiani di seluruh dunia untuk berdoa doa rosario. Terima kasih. Halo adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu pada hari ini. Kami mau mengikuti teladan-Mu dan menjadi anak kesayangan-Mu. Ajari kami untuk selalu setia di dalam doa dan rajin berbuat baik kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan memberkati.